Suara Jelita. Oke, ini edisi pertama ini Mbak Ayu ya? Iya, betul. Edisi pertama. Edisi pertama dari kita podcast Jala Senasri. Jala Senasri punya ya. Dan kita bakal mengupas tentang berbagai hal terkait Jala Senasri. Sebab Ibu Jala Senasri itu merupakan organisasi perkumpulan ibu-ibu istri dari prajurit TNI Angkatan Laut. Dan di dalamnya banyak anggota yang punya kreativitas, inovasi, dan sebagainya. Dan ingat, banyak sekali ide-ide kreatif dari ibu-ibu Jala Senasri yang bisa memajukan organisasi dan bisa mengharumkan Angkatan Laut. Tentunya jadi inspirasi ya. Jadi inspirasi buat kita semua. Ibu Jala Senasri. Ibu Jala Senasri. Okay. Dan inspirasi ini bisa juga digunakan buat ibu-ibu lainnya ataupun generasi muda, khususnya para wanita. Bagaimana mengembangkan diri, kemudian juga memajukan wanita, memajukan diri, memajukan karir, dan juga sebagainya. Dan di kesempatan pertama ini kita sudah bertemu dengan narasumber kita, yaitu Ibu Ari Lukman. Selamat pagi. Ibu Ari, selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini, Bang Marlon, ini saya dari tadi terkesima ini sama Ibu Ari ini. Ya. Rupanya Ibu Ari ini seorang Ibu Jala Senasri yang memang multi talent beliaunya ini. Multi talent banget. Banyak banget kreativitas beliau yang sudah bangun. Mulai dari kuliner, wastranya, beliau expert banget. Expert banget. Jadi saya harus banyak belajar ini. Banyak belajar. Terus Marlon juga ya. Ini pelajarannya dari siapa aja, dari anak kecil bisa, dari siapapun bisa menggali pelajaran. Iya betul. Tapi sebelum kita berbincang-bincang, kita perkenalkan dulu ini Ibu Ari. Silakan Ibu Ari. Terima kasih. Selamat pagi Mbak Ayi, selamat pagi Bang Marlon. Selamat pagi Bu Ari. Selamat pagi juga untuk Ibu Ketua Umum kita, Ibu Vero Yudo Margono, Ibu Waketum, Ibu Wi Ahmadi Heri, dan seluruh ibu-ibu Jala Senasri, baik di Indonesia maupun juga ada yang di luar negeri ya Bang. Semoga ikut juga ya bisa menyimak acara ini. Ya, benar banget. Terima kasih. Ini banyak. nanti kita go internasional berarti ya. Jala Senasri go internasional ini berarti. Roaming, Bu, ya? Nggak pakai roaming. Oke. Bu, Ibu ini sehari-hari menjabat sebagai? Kami saat ini ada di cabang berdiri sendiri atau CBS, Jala Senasri Puspomal sebagai ketuanya. Oh, jadi Jala Senasri juga banyak turunannya Bu ya? Banyak. Sebagai ketua cabang berdiri sendiri dari Pusat Polisi Militer ya Bu? Iya, betul. Jala Senasrinya. Ibu tentunya sebagai ketua ini sudah punya anggota, sudah punya ibu-ibu yang mungkin sudah punya pengalaman juga bersama Ibu Ari. Nah, ini perlu kita gali nih dari Ibu Ari ini ya. Bagaimana bisa memimpin seorang sebagai organisasi Jala Senasrinya, sebagai ibu rumah tangga ya. Ibu bekerja atau ini Bu? Ibu Alhamdulillah dulu pernah, tapi kemudian menikah dan menjadi ibu rumah tangga sejati. Ibu rumah tangga sejati ya, sekali Bu. Ibu rumah tangga, istri seorang prajurit TNI Angkatan Laut. Bener banget. Sekarang sebagai ketua ini, ketua ini anggota Puspomal berarti harus tahu ini ibunya bagaimana, iya kan Bang Marlon? Bener banget. Iya. Tapi Bu Ari ini Marlon pernah bincang-bincang sebelumnya. Dari dulu sampai sekarang kelihatannya fresh banget. Nah, ini hobinya apa sih Bu? Hobinya sebetulnya ya sekitar kesenian juga ya. Kalau menyanyi di kamar mandi Bang. Kalau terus kemudian sama ada dong. Saingan kita kalau gitu. Olahraga untuk mengisi waktu juga yang saat-saat ini belakangan sering kita melihat menggali apa yang ada di depan mata kita. Kalau kita tertarik dengan kue, ya saya coba kue. Kalau kita tertarik kepada... Kalau Marlon menggalinya gali sumur, Bu. Nah, itu. Ketarik Bu, malah nyemplung nanti Bu. Ya, sedikit banyak sering merasa penasaran terhadap sesuatu hal yang tadinya tidak bisa. Oh, tertantang Bu ya. Nah, ini penting banget ini Mbak Ayu. Mencoba ini, untuk mencoba. Iya. Kebanyakan seperti itu. Jadi sering menumbuhkan rasa ingin tahu ya. Ingin tahu. Ini penting banget buat kita semua. Kalau kita pengen maju, kita memang harus banyak punya naluri ingin tahu. Tapi kan ibu-ibu ini sekarang nggak jauh dari media sosial nih Bu nih. Apalagi ibu yang di rumah, sebelum kita pandemi kan nganter anak, terus ngerumpi, terus juga lihat sosial media itu. Ibu suka gitu juga kan sih? Iya, sejak tahun 2009-an itu saya mulai mengenal media malah masih SMA itu. Wow, 2009. Saya masih di mana itu ya Ibu? Karena merasa kangen dengan teman-teman gitu kan. Jadinya diperkenalkan dan
diizinkan oleh suami untuk membuat akun, dan itu yang membuatkan pertama adalah suami. Oh, nggak apa-apa Bu ya? Berarti mendukung Bapak. Alhamdulillah. Selama positif nggak apa-apa Bu ya? Positif, Nah, itu dan yang penting. diberitahu koridornya mana yang harus dijaga gitu. Itu perlu dicontoh Bang Marlon. Benar-benar. Kemudian ya dari berteman, kemudian kok ada 1-2 uploadan di medsos yang menarik gitu kan, termasuk membuat kue yang kita ini kue apa ya gitu. Oh, itu Ibu langsung muncul ide berarti ya? Ya, Muncul idenya. ada juga kalau setiap Lebaran kita, aduh kok kangen ya, karena kan kita istri TNI harus selalu mengikuti di mana suami bertugas, sehingga tidak pernah berada di kampung halaman. Nah, itu ada rasa kangen dengan masakan ibu, kangen dengan kue-kue buatan ibu yang khas hanya kita dapat di Lebaran. Nah, di situ terpaculah untuk, oh gimana ya kita bisa membuat sendiri gitu. Nah, dari situ browsing di Google saja, di Google. Oh, ini sudah menggunakan teknologi juga ya Ibu. Jadi belajarnya tidak otodidak di buku. Kalau dari orang tua kan biasanya ada resep sendiri. Lah itu langsung dari resep orang tua atau memang murni dari googling tadi dari itu? Google. Oh. Jadi pertama kalau kita di Facebook saja, pertama kali akun yang saya dalami kan Facebook yang saya kenal. Dari Facebook kita kenal ada teman yang jualan ini, jualan itu. Itu tuh teringat kita, oh ini kan makanan yang dulu pernah, ya, makanan yang disenangi suami, makanan yang disenangi anak-anak. Dari situ kita mulai coba mencari dari resep yang sederhana di googling gitu. Kemudian kita coba jelas dari rumah gitu. Coba sendiri, pertama ya gagal. Oh, sempat gagal Bu ya? Gagal. Pasti ya. Penasaran. Nah, jadi Mbak Ayi ya, dan juga yang lainnya, jangan patah semangat kalau ada gagal itu. Boleh patah semangat. Rasanya ya nggak karu-karuan juga kan. Nggak karu-karuan. Terus suami responnya gimana Bu, begitu makannya nggak karuan? Ya. Enak aja Bu ya? Kalau suami pasti bilangnya enak dong, pasti. Kalau nggak enak langsung siwa. Padahal air minumnya banyak di sebelahnya kan. Nah, dari situ tertantang kan, pengen memberikan yang terbaik untuk anak dan suami. Betul. Kan. Wih, keren banget nih. Ini yang harus diingat nih, ini memberikan yang terbaik buat anak dan suami. Rasanya Bang Marlon langsung, wah saya juga harus begitu ini. Ya, dari situ kemudian tiba-tiba di Facebook itu kan banyak ya orang lewat gitu ya, ini lewat. Tiba-tiba di situ ada saran grup. Nah, dari situ kita, grup apa sih? Ini grup ini apa kan gitu ya. Dari situ komunitas. Jadi ternyata ada suatu grup tentang kuliner. Gitu. Di situ pertama masuk kan disaring sama adminnya ya, disaring dulu. Kemudian kita berhasil masuk. Dan di situ ternyata dari mulai yang ahli, masternya. Oh, berarti Ibu sudah menemukan ibu-ibu ini. yang, nah itu Caranya jadi, bagaimana? baru tahu ternyata ada komunitas yang sangat menarik, yang sama sekali kita belum pernah masuk. Dan di situ banyak ilmu yang bisa didapat, termasuk orang jualan itu kadang-kadang kan kita juga punya masalah ya. Nah di situ dia hanya kita menyimak satu komen. Oke Mbak Ayi, ternyata yang pakai pengembang itu bukan hanya perumahan aja, tapi kue juga ternyata pakai pengembang ya Bu ya. Oke, nanti kita bakal balik lagi setelah beberapa selingan berikut ini. Masih di Suara Jelita ya. Masih kita berdua, ada saya Marlon. Saya Ayi. Dan narasumber kita, Ari Lukman. Ibu Ari Lukman. Yang merupakan Ketua CBS Jalasena Nasri Puspomal Bu.
Oke. Tadi kita udah ngebahas tentang Ibu mulai dari browsing, menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif dan tahu batasan-batasannya, dan juga mengembangkan di pembuatan kue, Bu ya. Iya. Dan yang terbaik buat keluarga dan anak. Ini Nah, penting tentunya, banget ini. Tentunya. Ini Nah, ilmu ini sudah. Ilmu semua. Selain kue, ini ada lagi nggak, Bu? Ada banyak, Bang. Apa itu? Termasuk juga saya pernah Wastra ya, Bu ya? ya, wastra. Wastra itu apa sih, Bu, sebenarnya, Bu? Wastra itu kain. Oh, kain. Kain itu tadi jenisnya atau memang untuk kegunaannya itu sudah dipelajari semua, Ibu. Karena dalam medsos itu saya menemukan komunitas lain selain kuliner. Itu ada komunitas tentang ekoprint dan batik. Oh, ekoprint yang sempat populer juga itu, Bu ya? Ya, sempat Iya. booming juga Sempat ya. booming. Sampai sekarang Nasi juga masih. Iya. sudah banyak yang Sudah dari tahun 2013 ya waktu itu. Oke, 2013 Zaman ya, 2013 itu sudah mulai digerakkan untuk kita produksi ekoprint gitu dari Ibu Ketum kita yang terdahulu Bu Siwi itu. Nah, itu saya dapat materi karena waktu Ibu itu dapat materi, Bu ya? Saya dapat bajunya, Bu. Saya jadi dapat model. ceritanya aja. Saya dapat jadi model waktu itu, Bu. karena waktu itu saya masih ada di Garnisun di luar dari Jalas Nasi. Jadi saya hanya mendapatkan materi tertulisnya dari teman seizin Ibu. Lalu saya berusaha minta izin sama Ibu, Bu boleh kami coba di Garnisun. Dan alhamdulillah Ibu berkenan saya mengembangkannya di Garnisun, dan dari mulai mencoba sendiri, gagal dan lain sebagainya sampai saya bergabung dengan komunitas ekoprint, dan dari ya itu tadi dari masalah kita membaca masalah diberikan lagi solusinya oleh beberapa pakar dan Akhirnya menemukan dan menjadi bahan yang bisa kita jual. Jadi di sana itu pas kebetulan, sebetulnya dari ekoprint itu kami kan pernah juga ada di Merauke sebelumnya di Ria Sintel, kemudian kembali lagi ke sana. Nah, ketika mau kembali dua kali. jadi berarti, dua Ibu. kali. Oh, makanya paham sekali Ibu tentang Merauke. Iya, Kangen sekali. Ibu paham 2 kali dong. Kalau kita yang paham sekali. Paham sekali. Jadi waktu mau berangkat yang kedua kali ke sana, kami mohon izin sama Ibu. Ibu, ini ilmunya ekoprint kami bawa ya ke sana. Jadi tuh yang mau dikembangkan sebetulnya ekoprintnya waktu itu. Tapi keren banget, Bu ya. Kan di Papua itu di Merauke banyak pohon-pohon yang agak unik ya. Banyak. Banyak. ya. Dan hutannya itu Tumbuhannya, bagus sekali di sana Benar, ya. benar. Daun-daunnya. Daunnya dan tanah yang dikandung. Karena itu Merauke itu tanah yang subur. Subur, benar. Betul. Itu nggak heran lagunya Bang Endo Kronologit ya. Ya, Surga betul. kecil turun ke bumi. Dan dia termasuk lumbung padi. Benar, Merauke itu. Merauke lumbung padi. Dan memang kalau kita makan nasinya itu pulen, manis, baru langsung. Nah, di sana itu vegetasinya itu Ibu juga waktu itu Ibu Ketum kita berharap, Ari nanti di sana tolong ya vegetasinya Papua itu digali. Nah, dari situ sudah punya modal untuk program utama adalah mengangkat vegetasi Papua. Nah, di sana sampai di sana, jadi setiap kali turun dari pesawat itu saya udah mulai hunting mana ini. Dan ternyata hampir semua daun itu bisa. Dan coraknya pun, warnanya pun keluar lebih dalam daripada di Jawa. Itu yang saya rasa. Sehingga waktu kedua kali saya membuka stand atas nama Korcap waktu itu, Korcap 11, habis juga, terjual juga. Keren ya, Bu ya. Karena memang luar biasa. Sampai saya bisa melaporkan ke Ibu Ketua Umum itu ada pewarna alam Iya. yang ada di sana, yang kita kalau suka lihat ada ukiran Papua, kulit kayu, itu kita pakai juga untuk ekoprint itu. Jadi Ibu juga improvisasi dan juga memaksimalkan yang ada di sana, Bu Memaksimalkan yang ya? ada dan berdialog sama orang yang di sana yang membuat baju-baju daerah itu. Apa yang dipakai, termasuk ada katubi atau apa ya, terus Katubi itu bukan ubi jalar, Bu? bukan, Oh, beda apa lagi, sih? Bu ya? Itu Oh, beda. yang kalau kita warnanya itu kayak rambutan gitu loh, apa ya, bentuknya kayak buah rambutan gitu. Warna merah. Iya, dia menghasilkan
merah sampai oranye atau coklat tergantung kematangan buah. Berarti benar-benar ibu ini memaksimalkan yang ada di Iya. Merauke. Nih, berarti adaptasi dimanapun Iya. bisa. Ini Nah, memang ini juga yang poin penting bahwa Hmm. dimanapun kita tinggal, kita tuh bisa mengolah, mengangkat apa yang ada di sekitar kita. Nah, yang penting kita jangan putus asa, Ibu ya. Jangan putus asa. Jangan putus gitu. Soalnya kebanyakan orang gini, Bu, begitu ditugasin, kita tentara kan harus siap sedia, Bu ya. Iya. Nah, keluarga ini kadang-kadang sampai Merauke Betul. ya, siap berarti. Betul. kadang keluarga ini yang bingung, waduh pindahin ke sana, aduh pindahin ke sini, bisa nggak ya? Ini bisa Ada jadi apa motivasi di sana? nih, bener. Justru dari kesempatan kita jadi istri tentara kemana-mana, itu kesempatan untuk Iya, kita untuk mencari merasakan, oh kita kawasan pernah di juga. sana, kita pernah di sana, dan alhamdulillah semua baik, semua tersedia di sana, jadi pendidikan pun juga nggak masalah. Ya, begitu Ibu sampai di Merauke, ini sudah Ekoprint kan Ibu sudah Sudah. mempraktekkan, sudah memberikan ilmunya kepada anggota. Kemudian Apalagi datanglah yang itu ada di program baru dari Ibu Ketua Umum yang baru. Kita ada lomba membatik, mengangkat budaya lokal. Jadi masing-masing kita harus mengangkat khasnya daerah Kearifan kita, lokal sana, kearifan Bu, ya. lokal. ya. Nah, kebetulan di Merauke waktu itu belum ada batik yang khasnya. Sehingga kita datang ke Ibu Bupati ya, Iya. kita datang, kita gali coraknya bagaimana. Cuman kebetulan di sana itu punya pakem, berbeda dengan Papua yang lain. Oh, khasnya Jadi- Merauke itu, Jadi Bu ya. kita tidak bisa sembarangan mempergunakannya dan menamai bahwa itu khas Merauke, nggak bisa. Jadi sepanjang saya membuat motif itu kita harus berusaha ya apa yang boleh diangkat, apa yang tidak boleh. Jadi kita gali masalah, belanja masalah, Bu ya. Iya. Nah, itu jadi kita memperkaya apa produk yang akan kita buat. Iya, tapi kita harus Menyesuaikan. menyesuaikan apa yang diperbolehkan untuk dikembangkan dengan tidak. Dan alhamdulillah kita berhasil membuat beberapa motif ya, Mbak Ai juga ini. Dari Mbak Ai pun saya juga belajar dengan keterbatasan alat yang ada, kita membuat motif seadanya, apa dengan alat yang ada aja. Tapi alhamdulillah Bang, waktu itu kita dapat juara 3 di tingkat PP. Ya, karena memang motif kita sangat berbeda dengan Unik, Bu, ya, Indonesia maksudnya. bagian lain. Ya, betul. Oke, Mbak Ai. Iya. Kayaknya lengkap banget nih informasi-informasi yang kita dapat di hari ini. Sudah banyak ya. Sudah banyak banget. Dan akhirnya Marlon Saya Ai. dan juga Ari Lukman. Ibu Ari Lukman pamit undur diri. Kita sampai jumpa di episode podcast selanjutnya yang tentunya dengan nama Suara Jelita.